Di balik pohon tuh ada kita lihat sosok pramugari yang tapi nggak ada kakinya gitu. Masih pakai seragam gitu? Seragam, emang samar-samar, tapi gue bisa pastiin itu sosok pramugari dari pakaiannya walaupun dia nggak ada kakinya. Gue nggak tahu sih dia tidur beneran atau masih erep-erep gitu ya. Nanya gini ke gue, rame amat sih di luar, gue nggak bisa tidur. Dia ngomong gitu. Gue yang dari tadi ngopi, sepi loh, nggak denger suara apa-apa. Gue langsung, hah, apaan? Tenda gue goyang. Anjir. Digoyang-goyang, serius. Bukan goyang-goyang aneh ya, beneran goyang. Gue pikir kan Bagas. Gue pikir Bagas. Bagas apa? Babi ganas. Oh, mantep nih singkatannya. Kirain ada temen nyusul. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian punya cerita horor dan mau jadi narasumber, cek deskripsi kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber lagi nih yang mau berbagi pengalamannya. Mungkin kita kenalan dulu ya. Boleh dikenalin dulu namanya siapa? Nama aku Fitri Handayani, kalian bisa panggil Ipit aja. Ya, gimana Mbak Ipit ceritanya? Oke, langsung aja ya. Jadi di sini aku mau ceritain pendakian aku ke Gunung Salak tahun 2019 lalu. Waktu itu tuh pakai aku apa gua ya? Tadi pas pertama gua pakai gua apa sih? Campur-campur sih. Kayaknya tadi. campur-campur Iya, ya, tapi ya? kayaknya Iya, lebih apa-apa. ke gua. Iya, Gua ya, ya? banyakan guanya. Jadi waktu itu gua tuh naik ke Gunung Salak berdua sama teman gua namanya Andi. Berdua. Berdua ke Salak. Berdua doang? Yes. Dikupas nggak tuh? Itu buah salak. Oh iya. Terus. Jadi awal mulanya kenapa gue bisa berdua adalah jadi ini mereka ini jam 11 malam itu pas hari Rabu atau bentar Rabu oh iya hari Rabu bener. Hari Rabu mereka tuh ada ngumpul di rumah gue, si Andi sama si Pai ini tuh biasa masih satu circle juga, masih daerah-daerah rumah gue. Si Andi ini emang udah sering ke Gunung Salak, nggak sering sih, dia udah ada 3 kali ke Gunung Salak kan, sama si Pai juga. Nah lagi ngumpul di rumah gue, lagi ngopi, terus si Andi tuh ngasih terobosan gitu, bukan terobosan sih, ngasih saran gitu. Gimana kalau kita pindahin tempat ngopinya ke Gunung Salak, kata dia. Waduh. Gila, orang ngopi pindah ke Starbucks atau ke apa, ini pindahnya ke Gunung Salak, emang paling ini sih Out dia. of the box ya dia. Nah bener. Luar biasa ya. Kata gue, mas serius gue belum pernah ke Salak loh, saat itu gue belum pernah ke Salak emang. Kata dia, nggak apa-apa kan bareng sama gue. Si Pai juga, lu mau nggak ke Salak, kata dia gitu kan. Enggak deh, gue nggak bisa kalau dadakan kayak gini, gue harus siap-siapin yang lain gini. Yalah nyantai aja kali, kan kita udah sering kesana, kata si Andi gitu kan. Tapi karena gue tertarik kan, karena walaupun gue tahu emang di Salak itu udah banyak cerita mistisnya kan, tapi gue tetap aja penasaran karena selain Gunung Jawa Barat tuh yang waktu itu belum gua daki emang Gunung Salak kan, jadi gua agak penasaran juga treknya gimana. Penasaran mau naik gunungnya aja gitu ya. Belum mikir ke arah sananya tuh yang soal mistisnya kan. Ya udah, gua nyanggupin. Ya udah nggak apa-apa, ayo dadakan. Toh gua mikir kan gua pergi sama si Andi nih udah sering kan. Aman lah ya. Aman. Nah ya udah tuh. Oke deh, nggak apa-apa nih berdua jadinya. Kata gua, nggak apa-apa, si Pai nggak mau kan. Oh ya udah deh, kalau gitu gua balik aja, si Pai balik. Nah karena kita dadakan, gue alat-alat saat itu udah ada sih, jadi cuma tinggal siap-siapin dan kebetulan juga gue orangnya emang udah suka olahraga, jadi bukan suatu masalah besar sih. Ya sebenarnya nggak gitu juga sih, sebenarnya gunung dadakan nggak direkomendasiin ya. Nah saat itu karena ini udah ada yang pro, udah ada yang iya gue mikirnya ke situ sih, ya kayak yang dulu-dulu gitu. Iya. Nah jadilah pas jalan dari Bekasi itu jam 1 pagi, ya kan jam 11 kan mereka masih di rumah gue nih, masih di rumah gue. Ya udah packing alat. Jam 1 pagi kita jalan dari Bekasi, kita emang pakai mode santai ya saat itu, nggak yang buru-buru gitu. Mode santai itu gimana? Mode santai itu ya santai aja gitu, nggak menikmati suasana gitu. Jalan santai, nyampe kita naiknya ini via Cidahu. Ya kan kalau ke Gunung Salak itu kan ada beberapa jalur pendakian kan. Gitu ya? Kita pilih yang Cidahu. Sampai ke base camp Cidahu itu sekitar jam 5 subuh. Saat itu jam 5 subuh. Istirahat sebentar di sana, makan, sarapan, ada sempat mandi juga kan biar nggak lengket. Jadi tuh sebenarnya niatnya tuh mau tektok tadinya. Tektok tuh apa ya? Tektok tuh naik turun gunung di hari yang sama, jadi nggak pakai ngecamp. Cepet ya berarti ya? Cuman jatuhnya harus trekking malam. Oke. Cuman karena takut ada kendala juga ya, jadi si Andi ini tetap dia bawa tenda buat jaga-jaga kemalaman di trek atau apa. Nah pas kita mau daftar ke base camp, ditanya sama pihak base campnya, ini yakin cuma berdua?
Soalnya kalau naik ke Gunung Salak itu minimal satu tim itu 3 orang. Dijelasin lah sama si Andi, gini. Sampai akhirnya dapet izin buat nanjak berdua saat itu. Nanjak berdua saat itu, dia bilang juga ke pihak base camp, kita ada bawa tenda kok, jadi kalau misalkan apa-apa, ya kemungkinan nge-camp juga. Ya udah, jadi sekalian bayar nge-camp aja kalau gitu. Nah, di sini gue nggak nyangka nih. Emang sih, sedari awal gue diajakin ke Salak, sempat ada mikir gini, ini kan gunung mistis ya. Maksudnya mistisnya kental gitu ya. Gue takut nih ngalamin hal-hal yang aneh, dan ternyata emang bener aja gitu. Itu posisinya tuh, jadi gini, kita jalan dari base camp tuh jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita jalan dulu ke pos rimba. Pos rimba ini ibaratkan kayak awal mula pendakian ke gerbang Gunung Salaknya itu. Dari base camp ke pos rimba itu cuma makan waktu 1 jam sih trekking gitu ya. Nyampe pos rimba itu sekitar jam 10 pagi lah. Berarti hitungannya gue mulai jalan dari base camp itu jam 8 lewat. Nah nyampe gerbang rimba jam 10 pagi. Dari situlah gue mulai ngerasain aneh-aneh. Mungkin karena gue ngedaki hari biasa kali ya. Berarti kan jatuhnya gue mendaki hari Kamis tuh saat itu. Bulan September. Sepi emang. Sepi saat gue daftar juga baru ada gue sama Andi doang yang saat itu naik. Nah pas udah nyampe di gerbang rimba atau pos rimba. Dari gerbang rimba ini kan masih ada perjalanan ke pos Bajuri. Nah perjalanan dari normalnya tuh dari pos rimba ke pos Bajuri ini 2 jam. 2 jam, situasi sepi kan. Masih pagi nih. Masih pagi. Berduaan dari situ. ya kan? Iya, berduaan. Bukannya romantis malah serem. Iya. Maaf. Terus. Udah emang saat itu agak mendung juga, jadi agak gelap kan. Udah itu kan kalau di Gunung Salak itu kan vegetasinya masih lebat ya. Masih lebat, agak gelap. Posisinya tuh gue lebih milih di belakang, gak mau beriringan gitu kan, jalurnya kan sempit juga ya. Si Andi di depan, gue di belakang. Itu ada gue trekking baru sekitar 30 menit. Bulu kuduk gue tiba-tiba merinding tuh. Merinding berdiri. Gue ngerasa di belakang tuh kayak ada yang ngikutin. Saat itu kayak ada yang ngikutin. Karena gue ngerasa yang aneh, ya gue pikir suara pendaki lain atau apa, tapi nggak ada langkah kaki juga sih. Nah pas gue mencoba buat nengok nih, gue nengok pakai mode sedikit gitu ya, nengok sedikit. Mode halus. Mode halus ngintip gitu ya. Gue ngeliat ada bayangan putih, itu lebih dari 2 meter, lebih 2 meter tinggi. Gue pikir, gue langsung ngucap istighfar kan dalam hati. Ya Allah kan kata gue gitu ya. Tapi gue di situ masih nahan tuh. Kan gue ngeliat sedikit kan. Putih-putih gue lihat tinggi di atas 2 meter. Gue langsung ngelus dada kan, langsung ngucap doa dalam hati. Gue coba panggil si Andi. Di, kenapa? Dia nengok ke gue. Gue maksudnya ngetes dia ya. Apakah dia di belakang ngeliat sesuatu atau enggak. Biar dia nengok ya gitu ya. Tapi dia, kok gue dalam hati, kok dia biasa aja. Nah, terus prinsip gue saat itu adalah kalau kita ngalamin hal-hal mistis di gunung, prinsip gue ya, jangan diceritain pas di situ. Jadi antara lu milih turun atau lu tahan. Nah di situ gue, yaudahlah tahan aja, mungkin cuman sambutan, gue pikir kan. Sambutan saat itu, kenapa Fit? Oh enggak lanjut, ih aneh banget lu kata dia gitu kan. Udah manggil nggak ngapa-ngapain. Iya, di belakang ada orang nggak sih? Ini kita cuma berdua doang ya. Terus kata dia, iya belum ada orang. Ya udah lanjut aja deh, biar cepet kata gue. Ya udah. Dia lanjut. Nah yang jadi masalah ini adalah setiap selang 5 menit atau 8 menit ya, bayangan putih ini muncul, hilang kayak gitu terus. Dan selalu pindah-pindah tempat. Pertama di belakang gue kan, yang pertama gue lihat. Sambil jalan, gue jadi kayak diikutin gitu loh. Ntar sesekali gue ngeliat nih, ada di sisi kanan jalur. Gue lihat, tapi di sini gue belum bisa pastiin ya dia bentukannya apa. Gue cuma ngeliat kayak bayangan putih tinggi. Habis itu di sebelah kiri, jadi nongol hilang ya? terus. Nah itu, dan sepanjang perjalanan itu gue diem. Tapi si Andi ini nggak ada tanya ke gue, lu kenapa diem? Enggak, dia kayak asik aja sambil nyebat gitu kan, sambil naik gitu ya. Ya oke kan gue pikir, aduh gimana ya, mau bilang turun nggak enak, tapi ya udahlah nggak apa-apa, masih siang saat itu. Siang-siang ya padahal. Siang itu loh, siang. Emang sih agak mendung gitu, tapi masih belum hujan saat itu. Udah gue ngerasa diikutin terus sepanjang perjalanan itu tuh. Nah pas beberapa meter mau sampai ke pos Bajuri, kita kan ada ngelewatin trek rawa-rawa gitu ya. Nah pas ngelewatin trek rawa-rawa ini, gue ngedengar ada suara harimau. Suara harimau mengaum. Di sini gue langsung gini, gue jujur ya lebih takut harimau beneran sih. Betul. Ketimbang harimau yang lain. Karena kan gak lucu ya kalau diterkam kan, jauh-jauhin. Terus tuh gue tanya, Di,
lu ada denger suara ini nggak? Nah di sini dia denger, dia ngedenger. Iya gue denger. Menurut lu itu suara apa ya? Gue seumur umur kesalak baru denger sekarang sih, kata dia gitu. Tapi menurut lu itu suara apa? Ah udah enggak itu. Gue sih ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Udah lanjutin. Emang suaranya tuh cuma sekali doang. Wow gitu, terus udah hilang gitu. Iya sekali doang tuh. Nah ya udahlah gue mencoba buat berpikir positif aja tuh. Soalnya kan gue udah ngeliat sosok bayangan yang aneh, terus ngedenger suara harimau juga kan. Ya udahlah gue berusaha buat positive thinking kan. Sampai ya udah lanjut aja. Sampai juga tuh kita akhirnya di pos Bajuri. Tuh sekitar jam 12 siang. Pas 2 jaman ya berarti. 2 jam kurang sih. lebih 2 jam, 12 siang. Di situ sempet gue minta istirahat dulu deh. Bukannya apa-apa ya? Kita diikutin sama sosok kayak gitu, energi gue juga jadi kayak agak berkurang gitu loh. Selain karena capek buat trekking, jadi cepet capek juga. Gue nggak tahu kenapa ya. Gue di situ minta, di gue capek banget sih. Oh lu cuma segini aja capek ya kan, ini gue baru pertama kali ke Salak atau gue gitu kan. Terus tuh ya udah deh, lu bawa nesting sama logistik kan, makanan gitu. Nah, nyedumih tuh di situ di pos, nyedumih dulu. Pakai bakso. Oh kebetulan sih nggak bawa bakso sih waktu itu, padahal enak kalau mie pakai bakso. Iya. Masakan iya, masak di situ, istirahat sebentar tuh. Kalau si Andi kan seneng banget nyebat ya, nyebat aja dia tuh nggak makan, gue doang tuh yang makan. Nah di situ lanjut lagi dari pos Bajuri ke pos Bayangan. Nah dari perjalanan dari pos Bajuri ke pos Bayangan ini, trekkingnya kalau dilihat dari jalurnya semakin serem sih, soalnya mainnya udah tali-talian sama udah banyak tebing-tebing tingginya kalau trek itu, jadi harus lebih hati-hati. Nah yang bikin gue merinding lagi nih saat menuju ke pos puncak Bayangan ini, ada kali ya sekitar gue trekking saat itu tuh udah sejam lebih trekking di situ. Di sebelah kanan gue denger ada suara cewek manggil namanya si Andi gitu. Terus gue langsung nanya lagi ke si Andi, Di kenapa? Tadi lu denger gue manggil lu nggak? Gue alibi aja kan gitu. Lu kenapa sih, aneh banget, lu kecapean apa gimana, kata si Andi gitu. Enggak, gue cuma nanya, tadi gue sempet manggil lu. Apaan sih, orang gue nggak denger apa-apa. Si Andi bilang gitu. Gue udah berarti anjir, gue jadi digangguin terus nih. Kenapa nih, manaan belum ketemu sama pendaki lain kan. Saat itu tuh kayak bener-bener berdua gitu. Iya, nggak tahu sih, heran juga ya, emang lagi sepi kali ya. Hari biasa ya kan. Ya udahlah, gue mencoba buat baca doa dalam hati. Ya udah, positive thinking aja. Sampai akhirnya turun juga tuh hujan tuh, pertama gerimis. Gua seinget gue waktu itu masih jam 3 sore, udah mulai gerimis, jalur jadi semakin licin. Itu jalur nggak hujan aja ekstrim, gimana lagi kalau hujan ya. Untung gua bawa jas hujan dan lain-lain. Nah dari situ jadi perjalanan menuju pos Bayangan ini agak lambat juga. Ditambah gue tadi masih agak kepikiran juga sih tuh, kok gue denger di jurang sebelah kanan itu denger ada yang manggil nama Andi, tapi memang nggak ada wujudnya, kayak dari bawahnya tuh Andi, tapi si Andi nggak ngedenger. Gue jadi kayak ngerasa digangguin sendiri gitu. Betul. Ya udah gue mencoba tahan jangan diceritain. Kalau diceritain nanti malah mereka ini tahu, malah makin ngedeketin. Itu makin pendapat ya? gue. Iya kayak eksistensi gue diakuin nih gitu iya. kan. Gue sih ya udahlah, gue berusaha cuek aja. Nah karena kita trekking lama tuh, jalurnya juga susah, ditambah kaki gue juga agak sempet sakit kan, jadinya gue minta istirahat lah sama si Andi. Sebenarnya kan dari pos puncak Bayangan ini, kalau kita udah nyampe pos Bayangan ini ke puncak Manik 1 ini, cuma tinggal sebentar lagi sebenarnya, cuma tinggal 1 kilometer lagi. Cuman gue nggak sanggup buat lanjut karena udah sore juga, udah mau menjelang maghrib. Mengingat situasi hujannya makin deres, berdua doang belum ketemu, jadinya gue ngusulin ke Andi, kita bikin camp aja lah, camp dadakan di mana. Walaupun sebenarnya di jalur itu tuh nggak ada lahan yang bagus buat dibikin camp, miring kan. Sampai akhirnya dia nemu tuh di HM44 ada lahan yang cukup lah buat bikin tenda 1 orang gitu ya. Gue sebenarnya kita almost tenda nggak ngapa-ngapain ya, karena kan bawa tenda itu lumayan berat. Gue juga kan itu tenda kan cuma buat jaga-jaga. Gue juga nggak berani tidur sendiri di Gunung Salak. Jadi gue setenda kan sama si Andi waktu itu, setenda sama juga lah ya kepikiran mau kayak gitu ya. Iya makanya. Begitu ya kan. Iya, kita bikin tenda cukup 1 tuh buat 1 lahan di situ. Jatuhnya tuh udah mau senja. Maghrib. Senja nih. Iya, orang-orang kan pada ngopi, nikmatin senja ya. Ini mah kehujanan, digangguin kan. Kedinginan. Iya, mana gue sendiri lagi digangguin. Nah, pas gue lagi bantuin ini, si Andi bikin tenda tuh. Di Gunung Salak ini jadi tuh ada banyak pohon. Namanya pohon akasia kalau nggak salah. Pohonnya tuh menjulang tinggi yang cabangnya tuh
melebar gitu. Gue susah sih deskripsinya gimana. Ya mirip-mirip yang kayak di film Twilight itulah pohonnya di bayangan gue. Yang Itu kan gede-gede tinggi gitu ya. kan. Nah pas gue lagi bikin tenda di situ, bikin tenda, gue ngeliat di balik rantingnya itu ada sosok kepala ngeliatin, matanya merah nyala gitu kan. Di balik pohon, gue langsung tersentak gitu kan. Gue langsung tersentak gini. Gue langsung baca doa kan gini-gini. Gue takut. Tapi lu mau mendem aja gitu ya? Iya mendem, gue coba intip lagi masih ada tuh. Itu pas ya mau senja gitulah, mau senja, mata merah nyala ngeliatin, tatapannya tajam gitu kan. Kayaknya sih kepala cowok sih, soalnya rambutnya kayak pendek-pendek gitu, bukan Matanya cewek. merah gitu ya? Merah nyala gitu, ngeliatin aja dari balik tenda. Terus gue kayak mau cerita ke si Andi tuh saat itu kayak takut kalau diceritain. Gue berusaha buat cuekin, tapi si Andi tuh biasa aja. Iya, jadi kayak lu doang yang digangguin ya? Iya, saat itu dia tuh kayak kok dia biasa aja gini-gini, apa karena kuncennya ya udah sering kesini gue pikir ya. Udah Jadi kenalan gue ya? iya udah kenal gitu ya kan, gue baru pertama kan, gue mikir ke situ emang apa karena gue baru pertama kali ya perkenalan ya kata gue. Ya udah tuh, yang parah sih yang pas malam sih, sumpah ini gue kesel banget. Jadi akhirnya tendanya jadi tuh? Jadi bermalam lah di situ ya? Udah tuh nggak lama tuh pas gue mencoba lirik dikit lagi, Andi. udah nggak ada tuh, bukan ke si kepala tadi tuh. Ke Andi ya kan? Malam ya kan, siapa tahu. gue lirik Skip. udah nggak ada tuh. Ya udah, aman jadi lah ya. pas udah malam gue memutuskan buat masuk ke tenda. Si Andi mungkin karena capek kali ya, dia memilih buat udah gue mau langsung tidur aja biar besok istirahat. pagi bisa summit kan. Nah di situ gue masih kayak, gue kan ada nyeduh kopi juga kan, gue sambil minum kopi, tapi di dalam tenda, gue nggak berani di luar. Itu pemandangannya cuma kebun-kebun doang kan, serem kayak gitu. Sedari pagi gue modenya mistis terus kan. Iya. Gue ngopi di dalam, itu nggak lama padahal baru pertama masuk ada kali ya kayak selang 10 menitan gitu ya, si Andi bangun. Dia, gue nggak tahu sih dia tidur beneran atau masih rep-rep gitu ya. Nanya gini ke gue, rame amat sih di luar, gue nggak bisa tidur. Dia ngomong gitu. Gue yang dari tadi ngopi, sepi loh, nggak dengar suara apa-apa. Gue langsung, hah, apaan? Rame banget, gue nggak bisa tidur. Rame apaan? Kata gue gitu kan. Terus, lama lu nggak denger? Gue dari tadi ngopi nggak denger ada suara apa-apa loh. Ya udah lanjut tidur dah, gak usah ngopi kan gitu kan. Skip lah ya, jangan Skip dibahas aja gitu dah. ya. Kata gue, anjir, ini anak udah mulai ini nih. Oh, dapet juga nih. Dapet juga ya jackpot. Ya udah tuh, gue udah tidur aja nih, kayaknya siang aja nggak enak apalagi malam kan. Tuh. Padahal gue udah ngantuk, tapi ya udah gue tidur aja tuh. Gue tidur, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue bangun tuh jam 3 pagi. Gue liat gue kebangun sendiri jam 3 pagi. Kebangun jam 3 pagi, gue ngerasain apa yang si Andi bilang tadi. Suaranya rame. Iya, kali ini gue yang denger. Gue beneran bangun, bukan dalam keadaan tidur ya. Iya. Gue beneran bangun. Terus tuh banyak yang lewat, kayak suara langkah kaki lewat, cewek cowok bercanda gitu, rame, serius rame. Ada Suaranya. orang ngobrol gitu. Gue panggil kan gini. Ya gue di situ masih positif ya mikirnya. Oh emang beneran berdaki nih, akhirnya ketemu juga. Mungkin dia lagi trekking malam kan. Terus tuh pas gue panggil gini, Bang, mau summit ya? Kata gue gitu ya, mau ke puncak gitu Dari ya. dalam tenda nih ya ngomongnya. Dari dalam tenda gue manggil, tapi nggak ada sautan, tapi tetap rame. Kata gue, kok nggak disaut-saut sih? Terus tuh gue memutuskan buat, ya udah gue buka resleting tenda dong. Gue penasaran, karena gue nggak mikir yang aneh-aneh. Itu pasti orang jelas banget kok. Pas gue buka, langsung senyap, senyap, nggak ada suara apa-apa. Cuman ada suara hembusan angin. Yang bikin gue aneh itu, kenapa pas gue buka, lah, langsung senyap kan. Loh kok nggak rame. Gue langsung buru-buru tutup lagi tuh kan, gue langsung tuh pakai sleeping bag lagi, gue sampai ke atas kan. Anjir gitu, gue bener-bener diganggu nih. Orang jelas-jelas sebelum gue buka resleting tenda tuh ada suara rame-rame. Tapi kenapa pas gue buka langsung kayak suara cuma hilang. Suara angin doang, nggak ada apa-apa. Gue langsung baca doa kan, please jangan ganggu gue, nggak ada niat apa-apa, gue cuma pengen naik gunung doang gitu, gue baca gitu doang gitu. Tenda gue goyang. Anjir. Digoyang-goyang, serius. Bukan goyang-goyang aneh ya, beneran goyang. Gue pikir kan Bagas. Bagas apa? Babi ganas. Oh, mantep nih singkatannya. Kirain ada temen nyusul namanya Bagas. Iya, ternyata di sana tuh ada Bagasnya juga. Babi ganas. Gue pikir babi ganas kan, karena biasa kan kata kalau anak mendaki gunung tuh suka digangguin sama Bagas. Tuh kadang tendanya digangguin sama Bagas. Iseng ya Bagas ya. Iya, tapi pas gua gini-gini tenda gua, Tepok-tepok. tepok-tepok,
nggak ada sesuatu yang kayak moncongnya atau apa, Iya, enggak. iya, iya, Bener-bener kayak goyang sendiri gitu. Tapi yang bikin gue heran lagi, si Andi tidur nyenyak aja gitu. Tidur nyenyak aja dia sendiri gitu. Gue langsung baca ayat kursi kan, gue langsung baca ayat kursi, dalam hati itu ada sekitar 3 menit goyang-goyang terus. Kalau dibilang angin itu juga bukan, karena pas dari gue buka tuh angin tuh nggak cukup lah buat ngegoyangin tenda itu, nggak cukup. sekenceng itu. Kalau gue mau bilang bagas, gue gini-gini sisi gue pun itu nggak ada moncong apa-apa, Iya, iya, bener-bener kayak gerak sendiri. Si Andi gue bangun-bangunnya juga kok kayak kesirep gitu nih anak ya, tidurnya lelap banget. Besok gue langsung baca doa, berhenti kan tuh selama 3 menit itu. Udah gue langsung tidur berharap besok pagi bangun dalam terang. keadaan yang normal aja. Untung lah masih ketemu pagi tuh kan, udah so gitu digangguin. Cepet juga sih paginya, untung gak dibikin lama paginya. Pagi bangun, ya udah mulai sarapan lagi, masak. Gue nggak cerita ke si Andi. Soalnya ini udah mau pertengahan nih, gak mau Ya, gue cerita nanggung di lah sini. ya. Iya, prinsip gue gitu, gue kalau ngalamin hal-hal mistis nggak pernah mau ceritain di gunung, mending pas turun aja gitu. Gue tahan-tahan. Akhirnya kita ini summit ke puncak tuh. Dari HM44 ini ke puncak ini sebentar, soalnya cuma tinggal 1 kilometer lagi kan. Pokoknya kita hitung-hitung tuh nyampe puncak itu ya siang lah. Nah di atas ini tuh ada makam Mbah Salak. Gue kurang tahu sih sebenarnya makam siapa, tapi makam ini emang udah terkenal banget di Puncak Salak. Kalau buat mereka yang mau ziarah ya ziarah gitu, kayak doa di situ. Gue sempat ada ziarah juga sebentaran di situ. Terus gue dalam hati, aduh Mbah ini kenapa ya aku digangguin terus kayak gitu, curhat gitu. ya Jadi ada tempat curhat gitu ya. Terus tuh ya udah tuh kita di puncak lumayan lama juga tuh. Ya sebenarnya bikin lama si Andi sih, karena dia kan banyak foto-foto gini-gini. Sampai jadinya tuh kita mulai mutusin turun lagi dari puncak ke pos bayangan dulu ya. Ke pos bayangan itu gue lupa lagi jam berapa ya, adalah sekitar jam 1 jam 2an gitu. Masih siang, masih siang sih ya, masih siang. Udah lama juga soalnya masih siang. Nah di sini nih yang bikin gue ngeri si Handi. Ya kalau gue bilang hampir mati, dia hampir mau mati ya. Soalnya dia jatuh. Jadi pas trekking dari puncak ke pos bayangan ini, pas yang mau deket yang gue bilang di awal tadi, yang gue dengar ada suara cewek manggil dia. Yang ada di bawah jurang itu ya. Nah, nggak jauh sebelum kita mau sampai situ, mungkin karena jalur licin kali ya, karena semalam habis hujan. Si Andi di depan gue nih, gue di belakang. Si Andi tuh ada kepleset, dia agak ngeguling juga. Untung badannya kuat atau gimana ya. Yang bikin untung adalah dia jatuh posisinya telentang. Dia kan pakai carrier kan, telentang ketahan sama pohon kan, gak jatuh ke jurang kan, dia hampir mau jatuh. Nyangkut. Pas gue lihat carrier itu udah bolong, jadi kayak ada akar pohon yang mencuat gitu. Bolong carriernya, bolong lumayan ini juga. Yang bikin gue kaget adalah semisal dia ngegulingnya ini posisinya telengkup gitu ya, mungkin bisa jadi perutnya kan yang ketusuk. Iya, yang itu, sobek. Iya, dan untungnya juga dia pakai carrier kan, jadi ketahan punggungnya. Itu masih dilindungin lah ya. Iya, nah dari situ udah jangan dilanjut dulu, istirahat tuh. Carriernya beberapa barang ada yang jatuh kali ya. Ditukar ke carrier gua kan, karena carriernya udah agak bolong, jadi berbagi ini isian. Itu gua mulai istirahat. Nah, pas di sinilah si Andi juga ngelihat, bukan gue doang. Pas dia jatuh nih pertamanya, suara cewek ketawa di jurang yang tadi gue dengar ada manggil nama Andi. Ketawa tuh. Itu si Andi langsung kaget tuh, kata gue, akhirnya lu ngerasain juga kan, dari kemarin gue mulu yang ngerasain kan, kata gue. Gitu. Terus dia, suara apaan tuh? Tuh dari jurang situ. Nah, nggak lama tuh dari situ tuh. Di balik pohon tuh ada kita lihat sosok pramugari yang tapi nggak ada kakinya gitu. Masih pakai seragam gitu? Seragam, emang samar-samar, tapi gue bisa pastiin itu sosok pramugari dari pakaiannya, walaupun dia nggak ada kakinya. Masih samar-samar, masih tembus pandang, matanya tuh berlinang, saat itu berlinang. Yang ngetawain si Andi tuh itu. Gitu, di baca doa, langsung kan kita baca doa gini. Langsung hilang tuh, langsung hilang. Tapi dia katanya sempat ada lihat, ternyata dia juga, bukan gue doang kan. Nah dari situ gue merenung sama si Andi. Di sini deh dulu. Lu tujuan lu naik ke Gunung Salak ini ada tujuan lain atau apa sih enggak sih? Kata gue gitu kan. Iya, nggak kenaun apa ya? Kok rasanya gue nggak enak dari kemarin digangguin terus. Belum ketemu pendaki lain ya di situ. Bener-bener masih berdua aja. Sampai turun emang gue berdua terus, nggak ketemu sama pendaki lain. Lah gue yang cuma pengen naik doang, gue udah lama nggak kesini, kata dia. Nah gue tadi pengen mulai cerita tuh, terus pas gue pengen mulai cerita, oh yaudah deh nanti aja pas di bawah gitu kan. Pas udah turun,
yaudah deh lu istirahat aja dulu, kaki gue juga udah mulai sakit lagi nih, kata gue gitu ya. Nah udah buat istirahat, dia nenangin diri juga kan, habis jatuh diketawain kayak gitu, ngeliat juga kan ini jam berapa sih, ini masih siang, nggak mendung atau apa, enggak. Gila ya gangguannya, kata dia gitu. Emang lu 3 kali kesini ke Salak gitu nggak pernah? Baru sekarang sih gue sih ngerasa, nggak tahu kenapa gitu ya. Yaudah deh kita cepat-cepat turun aja. Ya udah tuh, jadi kita mutusin buat cepat-cepat turun. Nah pas lagi mau sampai ke pos Bajuri nih, tadi kan gue bilang kan ya, pas gue mau keluar dari pos Bajuri ini ngedenger suara harimau sekali kan. Di situ gue ngedenger lagi sama si Andi di situ. Denger suara yang sama. Si Andi sih udah yakin, fix gue yakin ini bukan harimau beneran. Soalnya kita ngedenger 1 kali di tempat yang sama, kata dia gitu kan ya. Masa balik lagi masih ada di situ ya. Aneh kan. Si Andi nih ngerasa juga nih. Akhirnya yaudah kalau misalkan tenaga lu masih tenaga masih pada fit, yaudah lanjut aja deh, masih gimana. Turun dah langsung dah. Iya turun aja langsung deh, udah nggak enak kan gitu ya. Yaudah mutusin pakai mode agak cepet tuh kan jalannya, mode cepet. Nah dari pos bayangan ke pos sampai trekking ke pos Bajuri nih, bayangan putih yang tadi ngikutin gue ada lagi, tapi ikut lagi tapi si Andi nggak ngelihat, cuman gue doang. Gue kan sempat ada ngetes si Andi, di belakang lu ngeliat sesuatu atau enggak sih? Udah nggak ada kok orang, bener nggak ada apa-apa, udah deh cepetan turun aja, kata dia gitu kan. Di situ kayak yang tadi gue bilang di awal, pindah-pindah dan selangnya tuh kayak selang beberapa menit muncul kayak jadi tuh kalau dari perjalanan dari pos bayangan ke pos Bajuri ini selalu diikutin sama sosok putih itu. Nah akhirnya nih pas gue udah nyampe pos Bajuri, gue nyempetin buat sholat zuhur tuh, gue ini tenangin diri, istirahat lama juga di situ sambil istirahatin kaki yang sakit. Nah barulah dari pos Bajuri ke pos Rimba ini aman, terkendali, nggak ada apa-apa. Gue mulai cerita sama si Andi tuh semuanya tadi tuh pas udah di rumah gue, maksud gue pas udah di base camp, gue cerita gini, lu serius gini, iya gue serius. Nah barulah besoknya gue cerita ke teman-teman gue. Jadi teman gue ini kan ada yang orang Hindu ya, ada yang orang Hindu. Dia sempat ada ngasih pendapat gini, kalau menurut dia sih ya, kalau menurut dia tuh sosok putih itu sebenarnya sosok penjaga aja sih, dia ngejagain lu. Dia bukan sosok yang aneh-aneh atau gimana, dia ngejagain lu emang buat perkenalan juga kal. Jadi dia tuh kayak mengait-ngaitkan sama ini sejarah Prabu Pajajaran ya, kalau menurut kepercayaan orang Hindu kan mereka kan ini kan sama kerajaan Pajajaran, dia bilang gitu. Nah gue ceritain juga ya masalah soal sosok suara harimau ini tuh dia bilang itu tuh ini masih dari anggota kerajaan Pajajaran, itu tuh kerajaan dari kendaraannya. Kan ada kayak Prabu yang punya harimau itu kan ya. Nah benar, itu dia nyeritain menurut kepercayaan dia ya, yang dia sebagai orang Hindu gini. Nah kalau dari sisi temen gue yang lain yang pernah ke Salak juga, dia bilang itu emang pocongnya Gunung Salak yang tingginya lebih dari 2 meter itu emang penghuni sana. Orang beberapa juga nih, kalau misalkan lu ke Salak nih, lu ngerasa ngikutin nih dari pos Bajuri, itu emang pocong Gunung Salak. Emang dia di situ ya gitu. Iya, cuman emang pas gua ngeliat emang bentukannya nggak full pocong, cuman kayak bayangan putih doang. Karena saking tingginya ya. Jadi dari situ sampai sekarang nih gue belum pernah ke Salak lagi nih. Gue enggak deh, gue kalau misalkan berdua mungkin karena emang kita agak sombong juga ya, kita naik Gunung Salak kok dadakan. Sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu. Nah sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu. Kita tuh namanya naik gunung kan harus ada persiapan atau apa. Mungkin itu peringatan kita dari situ kali, karena kita terlalu arogan atau gimana. Mungkin tuh kalau misalkan untuk ke Salak lagi gue pengennya paling rame-ramean sih. Udah males juga kayak gitu-gitu. Dari awal juga kan di bawah bilang minimal bertiga kan. Tapi karena lo kekeh udah nyampe, lo kayak maksain, dan lo merasa lo kuat, ya udah gue jalan. Untung sih masih kayak gitu aja ya. Iya, masih kayak gitu, masih dikasih pengertian. Terus yang sosok pramugari itu kelihatan kayak sedih gitu, yang lo. Sedih, iya. Mata itu kayak berkaca-kaca gitu ya di pandangan gue sama Andi saat itu. Dia juga cuma nongolin gitu aja, lu lihat begitu aja. Sebentar sama-sama. Tapi kalau untuk kaki emang kayak bener-bener nggak ada gitu. Ya benar-benar nggak ada kakinya, cuma dari badan sampai sini. Pernah ada pesawat kan yang jatuh ya di Gunung Salak? Dari situ gue jadi inget yang tragedi gunung, tragedi pesawat Sukhoi yang jatuh itu. Gue jadi kayak ada, mungkin ini ada kaitannya sama yang kejadian itu. Mungkin. Wah gila, serem banget sih, gila buat berdua aja naik gunungnya ya nggak kepikiran gue lu. Gue juga agak aneh juga sih, gue cewek ya. Oh ya udah, karena nggak mikir apa-apa kan. Iya. Walaupun gue tau emang katanya sih mistis, cuma oh ya udahlah, enggak kali. Ya gue pikir kan gue kalau cuman sekilas ini sih sama aja kayak
selama gue udah nggak ketemu pendaki lain, Iya, lumayan juga kan. Oh iya, gue juga baru inget, berarti jatuh itu gue malam Jumat kan waktu itu. Gue jadi mikir, lo naik hari Kamis kan, Iya, jatuhnya kan iya, iya, malam iya. Jumat kan. Betul. Gue jadi inget apa janjian karena malam Jumat Bisa, ya. mungkin Gue juga lihat lebih gitu ya. kalender di rumah gue saat itu malam Jumat Kliwon. Waduh. Gara-gara ini kali ya, gimana kalau gue naik ke Gunung Salak 1 Suro lebih-lebih kali. Mungkin ada faktor situ ya. Bisa ya. Oh, oke lah, paling ceritanya gitu ya. Iya. Serem banget sih. nggak Tapi kebayang gua. kalau misalkan kalian ngedaki tuh, terus kan tidur malam-malam. Di dalam tenda tuh ada nyalain lampu gitu nggak sih? Oh ada, kita Oh. biasanya nyalainnya pakai headlamp. Jadi headlampnya digantung di atas. Oh, biar Tapi ada kalau di luar cahaya. mah enggak. Jadi kalau dari orang dari luar ngeliat tendanya nyala di dalam. Oh beberapa ada. Oh dari luar. Ah. Kelihatan nyala sih. Tapi ada beberapa juga yang pasang lampu yang di luar gitu. Oh, lampu Oh, di di luar luar juga. ada, Ada di juga, dalam ada. mm-mm. Oh, oke. Enggak, gua kirain kan bener-bener Enggak kok. gelap. Mau coba naik gunung Enggak, dulu? enggak. Nanti kali ya. Iya. Nanti bareng. Enggak tapi nanti. Iya, makasih ya Kak Iya. Ipit Iya, udah makasih, kesini Kak mau Ipit. cerita. Iya Nah, sama-sama, makasih juga udah undang aku. Ceritanya serem banget dada. Ya. Ya udah. Makasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa ditunggu episode selanjutnya. Terus juga jangan lupa like, Komen. komen dan subscribe. Makasih semuanya. Dadah.